Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, saya Sakuntala Devi dan rekan saya Muhammad Irsyad Zahrandi. Kami akan mempresentasikan KTI kami yang berjudul Pengaruh Lagu Anak-anak Terhadap Tata Bahasa Anak Usia 1-5 tahun. Silakan dimulai. Next. Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh lagu anak terhadap tata bahasa anak-anak usia 1-5 tahun, terutama lagu-lagu yang bersifat repetitif atau diulang terus-menerus. Dengan mengadakan kuesioner yang rata-rata audiensnya adalah orang tua milenial, data penelitian didapat dengan jelas berdasarkan pengamatan orang tua masing-masing anak selama tumbuh kembangnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua merasakan perubahan pada tata bahasa anak-anak mereka sejak mendengar lagu anak-anak yang bervariasi. Next. 1. Pendahuluan. Latar belakangnya, maraknya lagu anak-anak membuat banyak orang tua mencoba memberikan anak tontonan ini yang berujung ke perubahan gaya bicara anak. Sebagian besar gaya bicara anak memang dipengaruhi oleh apa yang selalu mereka dengar. Dalam kasus ini adalah lagu anak-anak. Next. Berdasarkan Blonder dan Miller tahun 2011, dalam penelitiannya, kebanyakan anak-anak lebih tertarik menyanyikan lagu dan mereka bisa mengubah rutinitas positif mereka ke belajar bahasa melalui ritme dan nada-nada lagu. Rumusan masalah penelitian kami adalah, apakah lagu anak-anak dapat mempengaruhi tata bahasa anak-anak? Next. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui apakah benar lagu anak-anak dapat mempengaruhi tata bahasa anak dan sejauh apa hal tersebut dapat berpengaruh. Manfaat penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui seberapa jauh lagu anak dapat mempengaruhi tata bahasa anak, membuat para orang tua lebih berhati-hati dalam memilih lagu yang akan didengar anak secara terus-menerus sepanjang masa belajar mereka agar dapat berbahasa yang baik dan benar. Landasan teori dari penelitian kami, dalam buku Pesona Bahasa, Langkah Awal Memahami Linguistik tahun 2006 karya Untung Yuswono, bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa merupakan kumpulan kata di mana masing-masing kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Menurut pendapat Vygotsky yang dikutip oleh Martini Jamaris tahun 2006, faktor yang dapat mempengaruhi bahasa anak yaitu 1. Anak tersebut harus terbiasa berkomunikasi dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Ini dilakukan agar kemampuan bahasa anak tersebut menjadi dasar berkomunikasi terhadap orang lain termasuk diri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irsyad. Oke, sekarang yang kedua, faktor pengaruh. Transisi dari kemampuan berbicara secara eksternal, lalu menuju kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini terjadi pada usia sejak 2 atau sampai 7 tahun. Pada masa ini, berbicara terhadap diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan anak. Anak tersebut akan membicarakan berbagai topik dan berbagai hal, lalu melompat lagi ke sebuah topik baru ke topik lainnya. Selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Jika hal ini terjadi, maka anak tersebut telah bisa menginternalisasi percakapan egosentris atau disebut dengan berdasarkan sudut pandang diri sendiri ke dalam percakapan di dalam diri sendiri. Jadi hipotesis dari penelitian ini yaitu banyak anak-anak berusia di bawah 6 tahun memiliki bahasa yang cenderung baku dikarenakan lagu anak-anak. Dan yang kedua, kebanyakan dari mereka juga memiliki tata bahasa yang terkesan lebih kaku. Dan yang terakhir, tata bahasa anak dapat dipengaruhi oleh lagu anak-anak yang mereka dengar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sampel dalam penelitian kami memiliki kriteria. Orang-orang yang kebanyakan memiliki anggota keluarga berusia 1-5 tahun
dengan syarat mereka selalu memberikan anak tontonan berupa lagu anak-anak. Dan instrumen penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner atau angket dengan sampel jenuh, yaitu semua jawaban sampel diambil. Hasil penelitian dari berbagai jawaban yang diberikan oleh audiens kami, banyak dari anak mereka yang tata bahasanya memang dipengaruhi oleh lagu anak-anak, terutama lagu dari platform berbahasa Inggris. Namun, dalam percakapan sehari-hari lebih banyak dipengaruhi oleh lagu berbahasa Indonesia. Lagu anak yang diputar secara terus-menerus dan berulang-ulang menanamkan rangkaian bahasa tertentu ke dalam tata bahasa mereka. Pengaruh ini dianggap positif bagi para audiens karena anak-anak dapat mempelajari bahasa dengan lebih cepat, mengingat anak-anak jauh lebih tertarik dengan lagu atau nada-nada. Karena itu, banyak anak yang gaya bicaranya terkesan kaku karena lagu anak-anak yang ada di platform internet lebih banyak menggunakan bahasa yang baku dan sedikit variasi tata bahasa. Kesimpulan dari penelitian kami adalah lagu anak memang bisa mempengaruhi tata bahasa anak, terutama anak-anak usia dari 1 sampai 5 tahun yang menyerap apa aja yang ia dengar jauh lebih cepat dibanding anak-anak dengan usia di atas mereka. Kebanyakan pengaruh ini memiliki arah positif. Karena anak dapat mempelajari bahasa dengan lebih cepat. Saran kami dalam topik ini adalah orang tua harus mendampingi anak dalam belajar bahasa. Memberikannya contoh-contoh variasi tata bahasa yang relevan dengan apa yang ia dengar pada saat itu. Sekian dari kami, kelompok 15. Terima kasih atas perhatiannya.